Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kelas menulis kreatif pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat naskah untuk cerita bergambar. Apa sih yang dimaksud dengan cerita bergambar? Cerita bergambar artinya adalah cerita yang memadukan rangkaian gambar dengan teks. Dan ada narasi yang indah, yang enak dibaca, yang runut, menyenangkan, dan umumnya tersusun secara singkat menggunakan bahasa yang ringan dan memberikan kesan-kesan atau pesan moral positif. Biasanya buku cerita bergambar itu ditujukan untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Nah, cerita-cerita untuk anak ini diselipkanlah nilai-nilai yang positif. Contohnya apa aja? Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, ya. Ini semua. Sayang teman, sayang keluarga, cinta damai, makan sayur gitu. Jadi kalau buku cerita bergambar yang tadi untuk anak-anak itu umumnya isinya adalah hal-hal yang bertujuan untuk membangun karakter positif pada anak. Jadi intinya ya ini aja gitu, ya, hidup sehat, apalagi ya, menjaga tubuh gitu kan, biasanya kayak gitu-gitu aja ya intinya. Teknik membuat judul. Nah, kalau misalnya tadi ceritanya udah ketemu, misalnya ceritanya tema besarnya udah ketemu dan jalan ceritanya atau sinopsisnya juga udah dapet, tinggal kita bikin judul. Emang kalau bikin judul ini biasanya belakangan, kalau semuanya udah selesai nih ceritanya ya, baru tuh judul belakangan biasanya. Tapi ada juga yang mulai dari judulnya itu ada juga. Judul itu kalimat pendek, karena ada prinsip membuat judul tuh, keep it simple and short gitu. Atau judul itu juga harus menggelitik, bernas gitu, bikin orang penasaran. Kalimat unik yang lucu, topi terbalik sang jenderal contohnya ya. Suara lonceng ajaib, punya rima, domba yang loba, mimpi petani a i gitu ya. Ada rimanya. Kalimat yang tidak membocorkan isi cerita. Akhirnya Noni bertemu Papa. Akhirnya Noni bertemu Papa, ini bocor dong gitu ya. Bisa juga bukan begini aja, tapi misalnya ada apa di balik lemari. Nah, itu kan kayak apa tuh namanya? Bikin orang penasaran kan? Misteri di balik apa gitu ya. Kalimat yang mengundang rasa ingin tahu, ya, di balik jubah sang pahlawan atau apalagi ya. Kayak gitu-gitu ya. Atau bisa menggunakan kata-kata yang baru ya. Ada juga tuh kata-kata yang baru ya. Yang bikin orang tuh bertanya-tanya ini artinya apa, itu bisa juga mengundang rasa ingin tahu. Kalimat yang menyiratkan pesan moral akibat suka berbohong. Sekali lagi, emang kalau mau membuat judul tuh harus dipikirin benar-benar. Terus biasanya kita udah dapat inti dari ceritanya, dan makanya tuh biasanya ditulis di belakang ya kalau udah dapat ceritanya. Teknik menulis isi cerita. Sekarang mau ngomongin isi ceritanya. Ya kan kita udah belajar sinopsis ya teman-teman. Isi cerita merupakan pengembangan dari sinopsis. Kalau sinopsis itu isinya adalah karakter, masalah, solusinya, tinggal dikembangin aja. Objek, masalah, atau konflik, terus solusi. Ya kita tinggal kembangin itu aja. Ya nanti dibikin misalnya dari durasi, misalnya kalau film ya, kalau durasinya 6 menit, berarti dibagi menjadi 3. Opening, isi, closing gitu ya. 2 menit. Kalau buku juga begitu. Buku bisa dibagi misalnya dari 60 halaman dibagi 3. 20 pertama isinya apa? Ya. Gunakan kalimat tunggal, kalimat pendek ya, teman-teman juga udah tahu, karena kalimat pendek itu tidak menyesatkan ya. Kalau kalimat panjang menyesatkan, artinya kalau kepanjangan kalimat itu jadi bingung. Ini mau ngomong apa? Jadi gunakan kalimat pendek. Gunakan bahasa langsung, apalagi ini buat anak-anak, jadi bahasanya yang mudah dicerna, yang singkat-singkat aja. Panjang teks 500 sampai 2000 kata. Ya, silakan nanti teman-teman baca sendiri ya.
Cara penulisan kata di dan ke. Kalau mengikuti kata tempat, maka harus dipisah penulisannya. Di pasar, ke spasi pasar. Buat alur cerita. Ini tadi sebetulnya pas kita ngomongin sinopsis, kita juga udah membahas tentang alur cerita. Jadi saya nanti tinggal kita kembangin aja di kelas ya, dari sinopsis yang teman-teman udah bikin, mau gimana ngembanginnya ya. Kalau di sini dibilangnya judul, dari judul, kemudian tentukan tokoh utama, motivasi, konflik ya sama ya, hampir sama begitu. Karakter, motivasi karakter, konflik, dan solusi. Dan itu ya, ini mau begini, cara membangun cerita tuh cuma begini doang teman-teman. Makanya nanti kita akan coba di kelas bagaimana pengembangan dari sinopsis tersebut. Nah ya, contoh, ini ada contoh cerita, kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong yang merasa dirinya lebih pantas terbang dibanding berenang di perairan. Ia jengkel kok. Kalau kayak begini kita bisa tahu siapa karakter utamanya. Tentu aja karakter utamanya adalah si kura-kura. Nah, kura-kura ini punya sifat nih, sombong ya, sifat non fisiknya. Kemudian apa motivasinya? Ia merasa jengkel ya, karena selalu dibanding-bandingkan. Merasa dirinya lebih pantas terbang. Berarti dia pengen terbang, itu motivasinya. Nah, kemudian apa konfliknya? Kesal melihat kawan-kawan sudah berpuas diri saat berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Ini konflik nih. Benar kan? Berarti ada pengenalan karakter, konflik. Nah, ini solusinya. Solusi apa? Solusi dari konfliknya. Kalau dia kesel ngeliat burung terbang, dia pengen terbang. Nah, berarti dia ajak angsa untuk membantunya terbang. Secara umum kayak begitu kita pengembangan dari sinopsis. Ini yang pendeknya. Dan ini bisa dikembangin lagi pada halaman-halaman berikutnya. Bisa banget. Dengan pola yang sama. Dengan pola yang sama, yaitu karakter, konflik, kemudian solusi. Oke. Baik teman-teman, segitu aja narasi, karena ini harusnya kita latihan ya. Kita latihan dan kita adaptasi dari sinopsis teman-teman. Baik itu buku cerita bergambar maupun film, bahkan untuk buku informasi sebetulnya bisa kita, narasi ini bisa kita kembangin, diadaptasi itu bisa juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.